Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joborning dalam firman satu ayat. Kita akan berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Kami akan menyampaikan firman-Mu. Mohon hikmat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Timotius, orang yang sangat juga saleh, seorang muda yang baik, yang tekun setia di dalam melayani, dan masih muda. Dan tampaknya Timotius ini berkenan di hati Paulus. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga Rasul Paulus menasihatkan sesuatu yang penting kepada Timotius. Terutama mungkin saat ini banyak pengajar-pengajar sesat saat itu. Aliran-aliran, mungkin aliran gnostik dan lain sebagainya. Timotius diingatkan. Nah, oleh karena itu, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda. Orang yang masih muda, mungkin emosional dan lain sebagainya. Dan Paulus mengingatkan. Namun di samping itu, Paulus juga mengingatkan harus mengejar kebenaran, iman, kasih, dan perdamaian. Itulah penawar bagi hawa nafsu seorang yang muda. Penawarnya itu adalah mengejar tadi kebenaran, iman, kasih, dan perdamaian. Firman Tuhan sungguh indah luar biasa. Sesama saling pelayan Tuhan, saling menasihatkan, saling mengingatkan, saling membantu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan semakin Timotius ini mengejar kebenaran, dengan semakin Timotius ini mengejar iman, kasih, dan juga perdamaian, sambil berdoa kepada Tuhan dengan hati yang kudus, semakin Timotius dijauhkan dari hawa nafsu orang muda. Hanya dengan semakin belajar kebenaran firman Tuhan, iman, kasih, dan perdamaian, ketika orang-orang muda mengejar apa yang seperti dikejar oleh Timotius ini, Timotius bisa menjadi berhikmat dan dijauhkan nafsu orang muda yang mungkin masih emosional dan lain sebagainya. Nah, tentu tidak lupa dengan berdoa dengan hati yang sungguh, hati yang suci. Itulah cara
kita menjaga hati ini, sehingga firman Tuhan ini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda tadi, bisa dijauhi. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bersama-sama teman-teman pelayanan yang mengejar kebenaran tadi di dalam setiap kehidupan seorang pelayan. Oleh karena itu, perikop tadi, ayat tadi, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Menghadapi pengajaran yang sesat, pengajar-pengajar yang sesat, berarti sejak dulu sudah ada penyesat-penyesat, pengajar-pengajar yang membelokkan Alkitab. Dan Timotius diingatkan oleh Paulus. Karena itu Timotius yang masih muda ini, dengan belajar tadi, dan kita juga patut menolak, menjauhi pertengkaran-pertengkaran, menjauhi yang jahat, menjauhi yang bodoh, yang tidak layak, dan kita juga menolak ajaran-ajaran yang berbeda dari kitab suci yang sudah ada saat ini sebagai firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang berbantah-bantahan berkaitan dengan hal-hal seperti itu menjadi sia-sia di dalam hidup. Maka yang terbaik adalah tetap mempelajari kebenaran firman Tuhan dan juga menghindari perbantah-bantahan di dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang justru itu menjadikan kehidupan yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Timotius yang masih muda sudah diingatkan dalam ayat 22. Apa yang diingatkan tadi dari ayat 22 ada di dalam ayat 23, akan saya bacakan. Hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Soal-soal yang menimbulkan pertengkaran. Nah, oleh karena itu, soal-soal, persoalan-persoalan yang dicari-cari yang bisa menimbulkan pertengkaran, dan itu perlu dijauhi, perlu dihindari. Oleh karena itu, tepat sekali Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius yang masih muda ini untuk selalu berjalan tegak lurus di dalam firman Tuhan. Dan Paulus menjadi tokoh atau menjadi bapak rohaninya itu selalu memperhatikan Timotius ini selagi muda dan mendapatkan bimbingan terus dari Paulus sehingga selalu berjalan dalam kebenaran. Dan ini juga Paulus mengingatkan kepada Timotius soal kehidupan di dalam menghadapi pengajar yang sesat. Paulus juga tidak meninggalkan Timotius berjuang melawan pengajaran sesat itu sendirian.
Nah, sungguh indah kalau seorang pelayan saling menguatkan satu yang lainnya. Dan saya yakin jemaat di mana itu ada seperti ini akan selalu diberkati. Damai sejahtera melingkupi semua orang. Tuhan memberkati. Amin.